Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh indah penyertaan-Mu Tuhan. Kami masih ada pada pagi hari ini. Saya mau mengundang setiap dari kita untuk luangkan dan saat teduh. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dari waktu ke waktu. Hari musim berganti, kami masih ada Tuhan karena penyertaan-Mu. Terima kasih. Kami mau luangkan waktu sejenak untuk lebih mengenal-Mu lebih lagi. Menaikkan pujian sebagai anak-anak-Mu yang rindu, haus akan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Janji-Mu indah Tuhan, seperti fajar di pagi hari. Mari kita naikkan pujian ini. Terima kasih, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Benar Tuhan, ku tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Hanya angkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita renungkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, terima kasih. Ku tak pernah sendiri, Kau yang menolong setiap kami. Amin. Yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar
puji syukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang bertata di hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu indah, sangat nyata dalam hidup kami. Engkau terus menopang setiap kami, melewati setiap masalah, setiap musim yang berganti Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berikan waktu sejenak untuk menaikkan setiap doa kita. Tuhan yang mendengar isi hati setiap kita. Marilah terus berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menolong, mendengar setiap isihan doa di malam hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Biarlah setiap doa yang disampaikan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengar, diingatkan setiap harinya akan kasih-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan satu lagu pujian. Penyertaan-Mu indah, begitu nyata dalam hati setiap kami. Satu pujian. Bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau tak pernah tinggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku sendiri pujian ini. Engkau
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes, benar Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom untuk kita semua. Saudara, ada banyak orang yang kalau melakukan kesalahan itu menyesal. Ia tahu ia salah, ia menyesal. Tetapi kemudian setelah beberapa lama diulanginya lagi. Ini bagaimana ya? Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh diberkati dengan adanya doa pagi ini. Biarlah Tuhan bisa pakai terus program ini untuk menjangkau banyak jiwa, menyadarkan yang belum sadar, membangunkan jiwa yang tidur. Kau pakai GMM menjadi gerejamu, salah satu gerejamu yang luar biasa Tuhan, untuk menyadarkan banyak jiwa. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya penyesalan itu tidak ada gunanya sama sekali. Jika lalu kesalahan yang sama diulang-ulang terus. Untuk apa? Kan yang penting hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya memang bertobat, dia selamat. Kalau hasil akhirnya tidak bertobat, ya dia tidak selamat. Kan begitu. Seperti Yudas yang begitu luar biasa mengkhianati Tuhan Yesus. Ia menyesal loh.
ia sempat menyesal. Setelah dipikir-pikir, setelah perasaannya melihat gurunya ditangkap, dipukuli, diludahi, ia menyesal. Ia kembalikan uang 30 keping perak itu. Penyesalan ini sebenarnya baik jika dilanjutkan dengan tindakan yang benar, yaitu kembali lagi bertobat, minta ampun dan bertobat. Dan jangan diulangi lagi perbuatan dosamu itu, ya. Tetapi rupanya Yudas malah bunuh diri. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya penyesalan Yudas tadi dengan nangis-nangis pun hanya sebuah drama. Tidak ada gunanya, akhirnya binasa dia. Ya. Beda dengan Petrus. Petrus juga sama, ia mengkhianati gurunya, ia tidak ngaku pernah kenal, bahkan ia bersumpah, Saudara. Dengan jengkelnya dia bersumpah tidak kenal Tuhan Yesus, katanya, padahal dia murid. Tapi ia menyesal, menangis terseduh-seduh, dan ia kembali. Makanya ia dipakai lagi oleh Tuhan, bahkan menjadi kepala gereja di Yerusalem yang pertama. Betapa luar biasanya kebenaran ini, Saudara. Seseorang yang menyesal tidak ada gunanya kalau tidak bertobat. Bertobat itu artinya apa? Berhenti buat dosa dan berbalik kepada yang benar. Jangan cuma menyesal tapi terus diulang kesalahan, terus melakukan dosanya. Menyesal aku tapi dosanya terus dilakukan. Itu tetap binasa. Tidak ada gunanya sama sekali. Makanya pertobatan itu bukan cuma sekali. Proses juga. Jadi kalau seseorang hanya menyesal, tidak terjadi proses pertobatan. Hanya menyesali diri sendiri. Hanya merasakan kesedihan untuk diri sendiri. Tidak ada tindakan nyatanya. Ibarat seorang suami yang pernah selingkuh menyesal, tapi diulang terus. Tidak ada gunanya. Malah makin rusak dia. Karakternya, mentalnya, jiwanya, rohnya. Karena sudah tahu pernah buat salah. Diulang lagi kesalahan yang sama. Bagaimana ini? Ya. Jadi jangan hanya menyesal, Saudara. Kita semua harus bertobat kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang benar, Tuhan secara pribadi dan juru selamat kita. Kan begitu. Ya. Jangan sampai kita itu menyesalnya juga belakangan. Setelah mati baru menyesal di alam maut. Ya, percuma juga, sudah tidak bisa bertobat. Karena penghakiman sudah dijatuhkan. Makanya kita tidak bisa mendoakan orang yang sudah mati. Karena sudah diketok palu sama Tuhan. Sudah diputuskan. Kalau mau bertobat sebelum mati. Ya. Nah, jadi jangan main drama di hadapan Tuhan. Nangis-nangis. Di hadapan orang lain nangis-nangis. Tapi kejahatan terus dilakukan. Kan itu munafik banget. Ya. Saudara jangan gampang juga kalau lihat orang menangis. Oh, dia bertobat nih. Belum tentu. Mungkin dia lagi sedih karena hal lain. Bukan karena mau bertobat sama Tuhan. Bukan karena dosanya. Perhatikan baik-baik kalau orang nangis ini karena apa? Karena ia menyesal karena dosanya atau karena hal lain. Hal pribadi diceritakan lalu nangis-nangis. Banyak manusia nggak cerdas. Tidak peka untuk membedakan mana persoalan yang sebenarnya, mana yang persoalan lain yang tidak ada hubungan. Ya. Jadi tipuan-tipuan iblis itu begitu. Melalui drama. Nangis-nangis. Fitnah. Apalagi ya. Segala hal dihalalkan demi tujuan jahatnya. Orang seperti ini meskipun menyesal, percuma kalau tidak bertobat. Selagi kita masih hidup, masih bernafas, masih ada waktu untuk bertobat, ya.
Bertobat itu berbelok arah, berhenti melakukan kejahatan, berhenti melakukan dosa, bertanggung jawab atas dosanya itu. Kalau kau merugikan orang lain, kau bayar berlipat ganda, membuktikan kau tidak hanya menyesal, tapi bertobat. Kalau kau salah ucap, minta maaf. Kalau kau merugikan secara finansial, ganti berlipat ganda. Kan begitu. Itu tanda nyata bahwa seseorang tidak hanya menyesal, tetapi bertobat. Gitu ya saudara ya. Jadi jangan bertobat cuma dengan mulut. Itu pertobatan palsu. Pertobatan itu harus dengan tindakan nyata. Bahkan rela rugi sebaliknya. Dulu kau merugikan orang, sekarang aku balikin berlipat ganda supaya aku rugi. Untuk menunjukkan kepada Tuhan keseriusan dari pertobatanku ini. Kalau tidak demikian, maka itu hanya menyesal tapi bukan bertobat. Saudara ingat seorang pemungut cukai di mana Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, makan bareng. Lalu pemungut cukai ini tentu mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan ia sadar apa yang ia lakukan salah. Lalu apa katanya? Seandainya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia rugi dong. Nah, tapi itulah bentuk pertobatan sejati. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Luar biasa ya saudara ya. Jadi jangan pura-pura tidak mengerti kita semua. Kalau kita pernah merugikan, ganti berlipat ganda. Kalau kita pernah menghina orang, minta maaf. Kecuali kita bangkrut tidak bisa ganti, ya minta maaf, minta ampun sama Tuhan, diangsur sedikit-sedikit. Itu bentuk dari penyesalan plus pertobatan. Gitu saudara. Ya, saya harap ini bisa mengubah cara pandang kita, cara hidup kita menjadi hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh diberkati sehingga kami mengerti arti pertobatan sejati. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Mengucap syukur juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Khususnya juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ada dalam tangan Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.